Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Nuraini, calon guru penggerak angkatan 5 dari TKIT Pelopor Al-Munawar Kabupaten Bandung. Berikut akan saya sampaikan tugas koneksi antar materi modul 11A Refleksi Filosofis Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Yang pertama berkaitan dengan kesimpulan, penjelasan mengenai pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Karena menurut Ki Hajar Dewantara, pada dasarnya anak lahir sudah punya kodrat tapi masih samar. Sehingga sebagai pendidik, kita perlu menembalkan laku anak. Menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat anak dapat dilakukan melalui memperbaiki lakunya, hidupnya, serta tumbuhnya. Menurut pemikiran KHD, kodrat anak itu yang pertama adalah bermain, sudah memiliki cipta rasa karsa pekerti atau pikiran, perasaan, kemauan, dan tenaga, serta selalu menggunakan permainan yang merupakan bagian dari pembelajaran. Yang paling populer dari pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah mengenai sistem amung atau menuntun. Yang pertama ingar sosung tulodo atau di depan memberi contoh atau teladan, ing madia mangun karsa, di tengah memberi inspirasi atau motivasi, serta tuturi handayani, di belakang memberi dorongan dan kepercayaan kepada peserta didik. Selanjutnya dasar pendidikan KHD kodrat anak, yaitu melalui konsep merdeka, di mana KHD membagi dua, konsep merdeka batin dan merdeka lahir. Merdeka batin dilakukan melalui pendidikan dan merdeka lahir dilakukan melalui pengajaran. Terakhir, pendidikan berhamba pada anak atau biasa disebut student-centered learning, di mana pendidikan berpusat pada murid, tidak menjadikan guru sebagai satu-satunya sumber belajar atau teacher center. Selanjutnya mengenai refleksi, pengetahuan, dan pengalaman baru yang sudah saya dapatkan di modul 11A. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 11? Awalnya saya percaya bahwa guru berwawasan secukupnya saja sudah cukup, karena pembelajaran berpusat pada anak. Padahal tidak demikian. Saat melangsungkan pembelajaran, justru wawasan yang luas sangat dibutuhkan. Meskipun itu pembelajaran berpusat pada anak dan guru tidak menjadi satu-satunya sumber pembelajaran. Yang kedua adalah membantu anak yang kesulitan mengungkapkan pendapat adalah hal yang baik. Padahal tidak demikian, karena itu merupakan ujian bagi kesabaran guru. Seharusnya guru memberikan kesempatan terlebih dahulu untuk anak berpikir dan mengungkapkan pendapatnya sendiri. Karena mengungkapkan pendapat adalah bagian dari kodratnya anak. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? 1. Saya lebih terbuka pikiran bahwa pendidikan pada hakikatnya tidak hanya tentang kognitif saja, tetapi juga justru menuju selamat dan bahagia. Yang kedua, merdeka itu tidak hanya lahir, tapi juga tentang batin. Yang ketiga, meluangkan waktu untuk lebih fokus mendengarkan anak itu sangat penting. Yang keempat, memberikan tuntunan yang lebih baik atau pendidikan budi pekerti secara optimal. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD? 1. Saya harus menambah wawasan agar pembelajaran semakin optimal, karena wawasan yang luas dapat mendukung proses pembelajaran yang lebih optimal. Yang kedua, memanfaatkan sosiokultural terdekat untuk praktik pembelajaran. Saya harus lebih fokus lagi terhadap lingkungan sekitar, tidak hanya memanfaatkan lingkungan yang jauh saja, tetapi lingkungan terdekat pun bisa berpengaruh terhadap perkembangan pembelajaran. Yang ketiga, lebih interaktif lagi saat berkomunikasi dengan peserta didik dalam proses pembelajaran. Hal ini mendukung poin nomor 1 berkaitan dengan wawasan yang dimiliki guru. Semakin banyak wawasan yang dimiliki guru, maka guru semakin bisa interaktif dengan peserta didik di dalam kelas. Pada hakikatnya, mendidik adalah menuntun peserta didik menjadi manusia mandiri, di mana manusia mandiri adalah manusia yang hidup lahir atau batinnya tidak tergantung kepada orang lain,
tetapi bersandar atas kekuatannya sendiri. Sedikit penutup dari saya, tanda belajar sudah merdeka ketika anak sudah menganggap pendidikan sebagai kebutuhan, menunjukkan keinginan untuk menyelesaikannya, seraya terpancar senyuman kecil di wajah manisnya. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.